Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ayyul islamu afdal qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arrafta aw man lam ta'rif. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat amal, dan juga nikmat ketakwaan. Yang nikmat ini semua kalau kita tukarkan dengan dunia rasanya rugi sekali. Artinya bersyukur kita di kesempatan yang mulia seperti ini Allah bisa berikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti kajian dan majelis ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Ini janji dari Allah dan juga Rasulnya buat jenengan dan kita semua yang ada di sini. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Orang yang berusaha untuk menyempatkan. Jadi kita manusia ini harus selalu mengambil momen atau kesempatan dalam hidup. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Orang yang disibukkan ya untuk memahami Al-Quran ya. Jenengan hari ini kan datang di majelis ilmu itu ingin memahami Al-Quran. Man syaghalahul Quran, selain untuk biar bisa memahami Al-Quran, jenengan berusaha untuk memperbaiki dari sisa hidup yang Allah kasih saat ini buat kita. Enak. Jadi saya pernah ditanya oleh jamaah saya ketika ngisi di Bogor, ya, ada yang tanya ke saya, Ustadz, kenapa kita mesti ngaji dan kenapa ngaji itu mesti serius? Ya enggak? Padahal kan kita sisanya selain ngaji nggak serius loh, Bu. Semuanya selain ngaji ini sebetulnya tidak serius. Benar enggak? Orang bekerja pun sebetulnya main-main. Orang kalau sungguh-sungguh bekerja, maka sebetulnya dia sedang lagi mengemban amanah untuk memperbaiki bumi. Tapi kebanyakan orang bekerja main-main kan? Makanya kalau orang yang bekerja main-main itu contohnya seperti apa, Ustaz? Ketika dia sudah lelah bekerja, di Sabtu Minggu pinginnya istirahat dan jalan-jalan. Ada orang yang begitu? Banyak ya. Ada orangnya di sini enggak? Ada ya enggak? Itu tuh. Kalau jenengan betul-betul sungguh-sungguh bekerja mengharapkan ridho Allah, enggak akan lelah. Kenapa lelah ketika kita beramal? Saya pernah mendampingi seorang guru kami, beliau bernama Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, ya. Jadi kita dampingi perjalanan berkeliling di Indonesia dan juga Malaysia. Itu kalau tidur, Bu, sederhana sekali. Tidurnya itu duduk di kursi, bersandar, tidur. Ya enggak? Tapi beliau waktu kajian enggak tidur. Waktu istirahat aja tidurnya. Ya enggak? Gimana Ustadz? Jadi saya dalam perjalanan ini ya, saya perhatikan betul selama 1 bulan mendampingi beliau. Tidurnya itu sehari antara 2-3 jam saja. Jadi tidurnya itu 2-3 jam saja. Sisanya itu luar biasa. Kalau enggak dia baca kitab, maksudnya ada yang membacakan pada beliau atau beliau memberikan kajian buat
umat Islam. Beliau berasal dari Palestina ya, sekarang sudah wafat beliau. Saya tanya, Syekh, kenapa kok hidup ini tidak pernah terputus? Kalau tidak jenengan membaca kitab atau kajian atau memberikan pemahaman yang betul tentang kehidupan bagi masyarakat. Dia bilang, saya tanya ke guru saya, apakah keluarga jenengan tidak bosan? Putra, putri, istri, saya bilang, nggak minta jalan-jalan toh? Saya tanya. Oh, dia bilang minta, dan itu normal. Kalau ada istri dan anak-anak nggak minta jalan-jalan ke suaminya itu berarti nggak normal. Ya enggak? Kemudian saya lanjutkan. Oh, kalau gitu saya bilang gimana cara Syekh memberikan pemahaman kepada istri dan anak? Syekh ini aja saya bilang perjalanan dengan kami, saya bilang dakwah Indonesia Malaysia ini sudah lebih dari 1 bulan dan tanpa istirahat non-stop. Karena begitu pulang dari sana saya langsung sakit 1 minggu. Beliau masih lanjut lagi di Libanon dakwah. Ya, kita yang dampingin Bu itu di awal semangat, menjelang pertengahan dan akhir udah mulai demam tuh. Begitu beliau pulang, sakit betulan, dirawat di rumah sakit. Kebayang ya, karena sehari mereka 3 jam hanya tidur. Dan ketika saya tawarkan, Syekh mau makan apa? Saya tanya, kan beliau capek Bu. Saya tanya, ini jamaah yang kajian ini, saya bilang ada nyiapin snack nih, makanan. Syekh mau request apa? Dia bilang rezeki itu apa yang datang di hadapanmu, bukan apa yang kamu cari. Saya bilang, wah ini susah nih. Ya enggak Bu? Dia bilang ke saya itu, jadi saya bilang maksudnya apa? Rezeki saya itu apa yang kamu kasih dan apa yang mereka sediakan. Apa yang tidak mereka sediakan jangan pernah kamu cita-citakan dan jangan pernah kamu impikan. Biar kamu nggak lelah. Itu Bu. Jadi kebanyakan kita ini hidup kenapa lelah dan capek? Karena kita tidak melihat apa yang di depan kita dan selalu berangan-angan dengan sesuatu yang belum ada. Benar enggak? Coba sekarang. Di sini yang sudah pegang Al-Quran siapa? Ada nggak yang pegang Quran di sini? Coba yang pegang Al-Quran diangkat Al-Qurannya. Ya HP lah, oke lah HP. Oke. Al-Quran HP, oke. Cukup ya, oke ya? Jenengan sekarang pegang handphone atau pegang Al-Quran, itu sebetulnya cukup buat jenengan. Jenengan nggak perlu mendengarkan ucapan orang lain untuk mengatakan kalau jenengan itu cantik, nggak perlu. Perlu nggak? Jenengan nggak butuh ucapan orang lain kalau jenengan itu baik, orangnya dermawan, suka menabung di warung tetangga. Nggak perlu. Kenapa Ustaz? Karena kalau jenengan pegang Al-Quran, jenengan akan lihat itu. Di Al-Quran ada namanya surat Maryam. Jadi jenengan cukup kacamata pembanding siapa yang terbaik itu bukan mulut-mulut manusia yang ada di sekitar jenengan. Tapi cukup Al-Quran menyebutkan bagaimana seorang wanita soleha ideal berada di muka bumi ini. Dan jenengan gak usah capek-capek itu. Jenengan buka aja surat An-Nisa. Di Al-Quran itu Bu, ada namanya surat An-Nisa. Gak ada surat laki-laki itu Ar-Rijal, gak ada. Gak ada. Benar enggak? Tapi kalau Al-Quran menyebutkan di dalam personalnya, disebutkan ada Muhammad, ada Ibrahim, ada Musa, ada Yusuf. Jangan salah. Di saat yang sama juga Al-Quran menyebutkan ada Maryam, ada siapa lagi? Asia, siapa lagi? Banyak. Jadi Allah menyebutkan nama laki-laki personal, maka di saat yang sama pun Allah menyebutkan nama perempuan itu secara khusus. Jadi saat ini sebetulnya masalah kita sekarang ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kondisi kita seperti ini? Kalau jenengan perhatikan Bu, saat ini ya, anak antara umur 9 sampai 15 tahun menurut data dari Kementerian Digital dan Komunikasi, saat ini ada lebih dari 80.000 anak umur 9 sampai 15 tahun yang kena judi online. Ya. Loh itu belum loh, saya baru sebutin yang 9, 10 sampai 15. Belum saya sebutkan dari 15 sampai 35. Belum saya sebutkan dari 35 sampai bapak-bapak yang sudah umur 60 tahun. Ibu harus paham sekali Bu, judi online ini saat ini setiap tahunnya uang yang diputar di judi ini ya lebih dari 1.000 triliun.
Kebayang enggak? Itu tuh kalau seumpama ini terus kita biarkan, maka rusaklah ini kita Indonesia. Makanya penting peran ibu-ibu itu mesti ngaji. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kenapa jenengan mesti duduk di sini? Karena kita ingin memperbaiki sisa hidup kita yang Allah kasih nih sebagai bentuk nikmat buat kehidupan kita ke depannya. Ya Bu, ini data. Data ini bukan kami yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, data ini nggak valid. Tapi kalau yang ngomong itu kementerian resmi dari negara, maka Anda berpikirlah. Benar. Hati-hati. Kenapa kita mesti hati-hati dan berpikir? Karena handphone itu sekarang dimiliki oleh putra-putri kita. Benar enggak? Makanya jenengan kalau pas pegang handphone jangan sering-sering update status. Ya enggak? Iya. Jenengan kalau mau update status buka aja Al-Quran, foto itu. Surat apa yang jenengan baca? Biar orang ngerti, orang ini lagi baca Quran. Jangan diajak arisan. Ya enggak? Nah hari ini kenapa poinnya saya bacakan di Sahih Al-Bukhari. Hadis ini babul iman, bab kedua di Sahih Al-Bukhari. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul islami afdal? Ya Rasulullah, Islam apa? Orang Islam yang seperti apa yang disebut sebagai luar biasa dan hebat? Rasul menjawab, orang yang suka tut'imut ta'am, mereka yang sibuk memasak, melayani, ya, memberikan makanan. Buat siapa? Buat orang yang dia kenal ataupun tidak dia kenal. Jadi jenengan ini Bu, inti dari ngaji kita hari ini sebetulnya jenengan mulailah berpikir, apa itu Ustaz? Memperbanyak cita rasa kebaikan jenengan di masyarakat. Jadi kalau orang menyebut nama jenengan, maka nggak akan berhenti orang menyebutkan kecuali hanya kebaikan. Seumpama, ibu siapa? Sekarang nih orang kalau menyebut Maryam, maka ucapan untuk Maryam itu yang baik Bu. Maryam itu melahirkan seorang laki-laki yang bernama Isa bin Maryam. Siapa itu? Nabi Isa. Tapi jenengan jangan salah. Maryam itu seorang wanita yang dia mengandung tapi tidak ada suaminya. Kalau Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Bisa itu. Benar enggak? Kalau Nabi Isa ada ibu, tidak ada bapak. Kalau Hawa ada bapak, tidak ada ibu. Hawa itu ada ibunya. Tidak ada bapaknya siapa? Kan diambil dari tulangnya Adam. Nah ini kita ada ibu, ada bapak. Itu Maryam Bu. Isa itu tidak punya bapak nih, tapi sempurna. Dapat dia merasakan kepemimpinan tegasnya seorang laki-laki, dapat juga dia kasih sayang dari seorang wanita. Artinya wanita itu tangguh Bu. Wanita itu hebat. Dan wanita itu justru yang paling banyak nanti masukin kita ke neraka atau ke surganya Allah. Percaya deh. Percaya enggak? Di rumah itu Bu, di rumah itu bapak bisa dilawan, tapi kalau ibu ngomong nggak ada yang berani tuh ngelawan. Bener. Dan bapak saya ngomong tuh, kita laki kan, saya 6 bersaudara laki kan. Bapak saya ngomong itu, abang-abang saya cuma diam aja. Tidak. Ditanya kenapa nggak bergerak? Ya udah diam aja cuman. Tapi kalau ibu ngomong, belum ibu buka mulut udah heboh. Takut. Cuma kalau udah ngomong nggak berhenti. Ada yang begitu ibu-ibu? Benar nggak Bu? Nah iya, jawabannya iya kok. Sudah, itu ikrar namanya. Benar Bu, ini laki-laki ini kalau di tempat kerja orang mau ngocein kita, ngomongin kita, mau julitin kita, persetan. Orang mau muji kita, orang mau menghina kita, terserah, monggo. Tapi kalau di rumah yang ngomelinnya ibunya, istrinya, anak perempuannya, selesai itu hidup orang. Itu makanya tadi saya bilang, makanya penting sekali wanita-wanita muslimah ini ngaji. Dan penting sekali di setiap saatnya mereka buka dan baca Al-Quran. Makanya man syaghalahul Quran wa dzikri, orang yang disibukkan untuk berkhidmah melayani Al-Quran,
dan mengingatku wa dzikri. Ini kita nih Bu, banyak pengingat kita Bu. Benar enggak? Allah datangkan teman sahabat kelompok pengajian, tiba-tiba dia meninggal. Itu kan pengingat. Betul. Ini ngaji Ustadz kita kemarin, tiba-tiba dia nggak hadir. Kemana? Lagi sakit. Dirawatnya di mana? Mama di depan. Kebayang nggak? Jaraknya dekat, tapi Allah nggak izinkan dia untuk datang. Itu pengingat. Man syaghalahul Quran wa dzikri. Jadi hidup itu Bu harus ada rem. Hidup itu harus ada yang bisa mengingatkan Anda. Kalau tidak ada rem, tidak ada pengingat, maka kita akan hidup sesuai dengan keinginan dan juga kemauan kita. Susah, berat. Makanya kalau ditanya, apa standar kebahagiaan kita? Tidak ada yang bisa jawab. Ibu tahu kebahagiaan menurut jenengan? Punya rumah, punya kendaraan, punya anak, diberi sehat. Udah dikasih semua ini? Udah belum? Alhamdulillah. Tapi kenapa masih kurang? Hah? Ya, kan tadi jawaban ibu tadi, namanya orang. Makanya jangan mau dikasih nama orang. Orang-orang mau kemana nanti orang manggil jenengan orang. Makanya jangan mau dipanggil orang dan jangan mau disamakan dengan orang. Makanya poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Al-Quran itu ngingetin kita bahwa hidup ini sibuk. Saya ulangi sekali lagi, jenengan hidup ini pasti sibuk, apa aja. Benar? Mau laki-laki, anak, coba deh. Mulai dari yang paling kecil di rumah kita, sibuk. Pagi-pagi, kalau bahasa Inggrisnya diopra-opra. Tahu jenengan diopra-opra? Diburu-buru biar cepet-cepet. Mandi, sholat, jamaah, baca Quran, pakai seragam, sarapan, berangkat. Betul? Selesai sudah. Sampai di sekolah, disuruh duduk, rapi, belajar, sampai jam 3, jam 4. Sampai rumah cukup? Enggak, masih ada les. Itu yang paling kecil aja udah sibuk. Jenengan pun sama. Jenengan itu, wanita itu, orang pertama yang hidup di dunia ini. Setiap hari itu, wanita itu pertama kali bangun, Bu. Nggak mungkin bapak, kayaknya jarang deh. Pasti ibu tuh. Dan ibu ketika bangun, Bu, perhatikan, ketika ibu pertama kali bangun, saya bisa pastikan jarang sekali langsung sholat tahajud, pasti ke dapur. Benar enggak? Makanya tadi saya sampaikan, begitu anak suami pergi berangkat kerja dan ke kantor, berhenti enggak, nyapu, beresin. Masya Allah, kebayang nggak jenengan? Itu tuh tenaga yang kita berikan, itu tenaga terbaik. Makanya kalau kita datang ke pengajian, akhirnya sering nggak fokus, maunya leye-leye. Kalau pengajian itu coba lihat pengennya sandaran, ini ada. Betul. Selain sandaran, bikinnya apa Pak Ustadz? Ngobrol. Kenapa Ustadz? Karena waktu produktif jenengan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan udah habis. Kebayang nggak? Itu terjadi loh. Setiap hari, setiap saat sampai nanti kita ketemu Allah. Anak udah besar bisa istirahat? Enggak, kata siapa? Begitu anak sudah kerja, dia punya keluarga, jenengan dititipin cucu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya pernah ditanya itu, Ustadz, apa hukumnya Ustadz? Saya ini kerja Ustadz, sibuk suami istri, anak saya titipin ke ibu. Allahu Akbar. Saya bilang dosa benar kamu nih. Dan itu bahaya, Bu. Jenengan kalau sudah jadi nenek-nenek dititipin, ya enggak, dititipin cucu itu bahaya. Jenengan udah lelah, udah capek, yang ada jenengan biarin itu. Nggak cocok. Jenengan bisa keras itu, bisa tegas ke anak, tapi ke cucu enggak. Itu kenapa perlu ngaji? Ngaji itu Ustadz untuk mengisi ini dia, kepala dan hati. Kalau jenengan lelah, capek Bu, cukup jenengan beli makanan, minuman, atau jenengan infus tuh, kasih vitamin, jenengan bisa kuat. Jenengan bisa lagi hebat, bisa lagi aktivitas. Tapi kalau sudah stagnan, kepala ini udah nggak bisa mikir, dan hati ini kosong, maka susah sekali jenengan akan mendapatkan kebenaran. Makanya ngaji ini penting.
Dan lebih penting dari ngaji itu, jenengan berusaha berproses menjadi lebih baik. Itu lagi lebih penting. Dan yang lebih penting lagi setelah jenengan berproses, maka jenengan memposisikan diri sebagai orang yang mau berdakwah. Dakwah ini bukan hanya tanggung jawab kami. Umur pendek, Bu. Coba jenengan cek. Rata-rata ustadz di Solo ini umurnya nggak panjang. Oh iya. Nggak, mau saya sebutkan namanya apa? Yang sudah meninggal. Itu rata-rata di bawah 60. Bener enggak? Jenengan udah bisa sebutin nama-namanya? Nah, berarti sebentar lagi siapa? Saya atau jenengan? Nah iya, nak. Bener enggak? Itu ustadz-ustadz yang sudah enggak ada, Bu. Boleh jadi pernah ngisi di sini. Ustadznya sudah gonta-ganti, udah banyak yang wafat, jenengan masih hidup, coba. Itu kalau jenengan nggak dapat petunjuk, nggak dapat hidayah, terlalu. Bener enggak? Lah coba deh, ustadznya gonta-ganti, umurnya juga terbatas, tapi kita mulai dari awal pengajian berdiri sampai sekarang masih tetap aja. Itu kalau jenengan ndak nambah bacaan Al-Qur'annya, ndak nambah bacaan hadisnya, ndak nambah pengetahuan dalam mendidik keluarganya, rugi, Bu. Benar ndak? Allah sudah ganti, gonta-ganti banyak sekali itu orang yang datang kepada kita. Para ustadz itu luar biasa loh, Bu. Capek loh. Kuliah biaya sendiri. Kalau nggak kuliah, apa kata jamaah? Allah, nggak S2. Itu saya terjadi. Saya dibilang jamaah dulu, alah ngapain tuh ngambil dari dia aja nggak kuliah, nggak dokter. Begitu udah dokter, gimana? Bisa ngomong lagi nggak? Itu banyak loh, Bu. Ustadz-ustadz yang hilang waktunya, hilang usaha, udah habis untuk kuliah. Demi apa? Biar agar dia ketika menyampaikan kebenaran, jamaah itu bisa mendengarkan dengan baik. Karena mulut jamaah ini, Masya Allah, tajam. Betul. Setajam bener, Bu. Nggak usah sebutin deh. Banyak orang tuh bilang begitu. Nah ini kan lucu, enggak? Anda sudah bertemu banyak orang baik, Anda sudah bertemu dengan banyak orang yang berjuang untuk agama, tapi tidak mampu untuk memperbaiki lisan. Itu kan bahaya. Makanya saya itu aneh tuh, saya pernah tuh ketemu jamaah, saya bilang gimana kajiannya? Ngantuk Ustaz. Saya bilang kok bisa itu ngaji ngantuk? Satu lagi bilang, Ustaz, tolong ya Ustaz, ngajinya jangan terlalu serius. Biasanya jamaah kalau serius protes. Jadi gimana saya bilang? Kalau bisa yang lucu. Lah, saya bilang masa Ustaznya mau cerita tentang Fir'aun jadi lucu. Cerita tentang Ibrahim jadi lucu. Alasannya kalau serius nanti jamaahnya protes. Lucu nggak? Kalau gitu saya bilang, Bu, yang dilakukan jangan disuruh merubah ustadznya, rubah jamaahnya. Kalau nggak bisa dirubah, ganti oh. Ganti. Berarti memang dia nggak mau ngaji. Kasih aja son horek beres. Suruh dengerin aja itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika jenengan sudah berada di majelis ilmu, berarti jenengan udah siap diperbaiki. Jadi tidak usah tersinggung. Bahkan kalau jenengan tersinggung wajib, berarti jenengan Kalau jenengan disinggung juga masih tetap bengong aja, nggak berubah, berarti udah deh. Kalau di pengajian aja udah nggak bisa berubah, di tempat lain mau di mana jenengan berubah? Nggak mungkin jenengan tiba-tiba datang di tempat air terjun di Tawangmangu situ tiba-tiba datang petunjuk berubah, nggak mungkin, omong kosong. Tiba-tiba jenengan lagi jalan-jalan sama di mana tuh? Di Jogja, tiba-tiba lagi belanja, astagfirullahaladzim, lupa ini belanja tuh terlalu banyak, infaknya kapan? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Jadi tempat terbaik kalau jenengan mau berubah di sinilah. Ustadz, saya itu kadang Ustadz di tempat pengajian sudah bercita-cita ingin menjadi lebih baik, tapi begitu sampai ke rumah balik lagi. Makanya coba lihat Rasulullah SAW menyebutkan, Bu, hadis itu sederhana. Innamal a'malu binniyat. Yang paling penting dari jenengan itu niatnya dulu. Bukan amalnya.
Kok bisa begitu? Coba lihat surat Al-Muluk. Ayyukum ahsanu, betul? Ayyukum, disebutkan siapa di antara kalian yang mempunyai amal yang paling baik, bukan yang paling banyak. Saya ulangi sekali lagi ya. Ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru. Yang dipilih itu yang paling baik amalannya. Maksudnya Ustadz, setiap dia beramal, dia perbaiki dulu kualitas amalnya. Mulai dari apa? Sholat diperbaiki. Kualitas khusyuknya. Dulu waktu sholat sebelum nikah, khusyuknya seumpama di rakaat pertama tok. Betul? Berarti kalau sudah nikah, waktu sudah punya anak, harusnya nambah khusyuknya di rakaat yang kedua. Nah kalau ini jenengan susah mau khusyuk, baru takbir Allahu Akbar, anak nangis, selesai udah. Bener enggak? Ini yang terjadi sekarang. Nah makanya tadi saya sampaikan sekali lagi, ahsanu amala, artinya amal yang paling baik. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya ayyul islami afdal dalam Sahih Al-Bukhari, apa sih Islam yang terbaik itu? Tut'imut ta'am. Orang melihatkan dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik Islamnya itu yang suka memberi makan. Bingung kan? Kok bisa ya memberi makan paling baik? Iya. Kenapa? Karena dia ingin membagi kebahagiaannya hari itu, saat itu pada orang lain. Makanya ketika melakukan atau berbagi makanan itu, ingat-ingat, dia mesti sama dengan apa yang jenengan makan sehari-hari. Orang berbuat salah, dia ingin memperbaiki dirinya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, kafarah kamu, menghapus dosa kamu, memberi makan orang miskin. Tapi harus jenis makanannya yang sama dengan apa yang kamu makan. Itu menunjukkan apa, Bu? Seharusnya orang-orang Islam itu jangan sampai matanya terpejam tidur istirahat kalau dia nggak pernah memikirkan bagaimana caranya membahagiakan orang dekatnya. Ini Bu, kalau jenengan yang ngaji di sini saja peduli dengan orang-orang di sekitar kita, saya yakin penuh ini. Orang pasti ngaji semua. Kenapa? Karena yang ngaji di sini orang baik. Dan orang baik itu pasti diikuti. Enggak. Tapi coba jenengan pikirin deh. Coba deh kita pikirin. Kenapa ya orang yang ngaji itu mesti banget umurnya udah di atas 40 ke atas? Benar enggak? Berarti kata ibu yang sebelah sini, maklum Ustaz sudah longgar. Berarti selama ini enggak longgar berarti. Berarti anak-anak yang umur 18, 15, 20, 21. Lah iya no Bu. Sekarang saya tanya. Saya tanya ke jenengan. Kira-kira Bu. Kira-kira anak-anak laki-laki, perempuan yang lagi kuliah itu perlu ngaji enggak? Kenapa mereka perlu ngaji, Ustaz? Karena kalau nanti mereka mencari kerja, mereka mengerti pekerjaan apa yang mesti mereka pilih. Dan nanti kalau dia mau cari pasangan, dia ngerti siapa yang wajib dan layak ada di sampingnya. Saya kasih contoh, Bu. Najmuddin Ayyub. Siapa ini Najmuddin Ayyub? Ya, seorang panglima perang Islam yang tinggal di Tikrit. Ditanya oleh pamannya, namanya Asaduddin Sirkhu. Ditanya, Najmuddin, kamu ini ganteng, tampan, orang kaya, panglima Islam, dan pamanmu Asaduddin Sirkhu adalah pemimpin umat Islam khalifah. Kenapa kok belum nikah? Apa jawaban Najmuddin Ayyub? Saya bukan gak mau nikah, tapi standar saya mencari jodoh ini susah. Kata pamannya, apa yang susah bagi seorang khalifah Islam? Saya bisa tunjuk rumah mana yang bisa kamu datangi untuk kamu lamar anak perempuannya. Bukan itu, paman. Saya punya syarat, yang syarat ini belum tentu dimiliki oleh rumah-rumah yang ada di sekitar kita. Apa disebutkan? Saya ingin mencari jodoh seorang wanita yang bukan hanya salehah, tapi peduli dengan sekitarnya, dan dia bercita-cita melahirkan
keturunan yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Berat, Bu. Jenengan kalau punya anak laki-laki, nyari jodoh perempuan begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisa-bisa anak jenengan, putra jenengan jadi BL. Tahu BL? Bujang lapuk. Nggak laku lah. Benar enggak? Akhirnya, kata Asaduddin Sirhu, kalau itu standar kamu, berat. Maka kamu sebaiknya menemui guruku yang ada di masjid di Tikrit. Akhirnya dia pergi, Bu, ke masjid. Sampai di masjid ketemu dengan syekhnya, dengan gurunya, ngobrol begini. Tiba-tiba ada orang menyampaikan, muridnya, "Guru, ada seorang wanita yang ingin berbicara dengan dirimu." Nah, ini Najmuddin Ayyub ada di sini. Nah, di situ ada tuh. Oke, kata syekh tadi, boleh. Ditanya oleh syekh tadi, "Wahai putriku, kemarin sudah datang seorang pemuda tampan, kaya, baik, saleh kepada dirimu. Kenapa nggak diterima lamarannya?" Ini anak perempuan cerita yang mau dilamar oleh laki-laki tampan, ganteng, keluarga baik-baik, soleh, hebat, udah kerja mapan. Kata perempuan tadi, "Mohon maaf guruku, aku tolak." Iya. Lah kenapa? Ini perempuan tadi bilang, "Karena saya punya syarat yang belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki yang melamarku ini." Apa syaratnya? "Aku pingin laki-laki calon suamiku punya kebaikan. Dia bukan hanya soleh, peduli dengan masyarakatnya, dan dia sepakat denganku ingin membina keluarga dan mempunyai keturunan yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa." Itu Najmuddin Ayyub yang dengar langsung berdiri. Guru katanya, "Aku calon dia." Jangan tahu, Bu, itu perempuan itu miskin, dari keluarga yang gak punya, dilamar oleh orang yang kaya luar biasa, ditolak. Kata Najmuddin Ayyub langsung saat itu, "Guru, aku ingin melamarnya." Sabar, bro. Enggak. Tapi jenengan bukan lihat proses ini nih, bukan. Lihat itu syaratnya. Berarti keluarga muslim itu mestinya suami, istri, anak, cita-citanya hidup di dunia ini mestinya ingin dapat surga. Jangan coba tanya ke pak suami atau bojo, gitu. Atau tanya ke putra putri jenengan. Coba tanya, "Dek, adik nanti kalau dapat kenikmatan dunia, cita-citanya apa?" Tanya aja. Tanya dia. Kalau jawabannya cita-citanya pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu dunia. Tapi kalau jawabannya saya maunya nanti, Bu, kalau pas saya meninggal pengennya cita-cita dapat surga, berarti jelas tuh. Kalau dia mau mencari jodoh berarti yang pingin sama dengan dia. Kalau dia punya anak, anaknya pasti diajarkan, dididik seperti itu juga. Tapi kalau kita hanya sekedar ya udahlah yang penting rabi so mama. Tahu kan bahasa Inggris itu. Kalau jenengan nggak paham saya terjemahkan. Orang sekarang kan gitu, Bu. Yang penting cocok nikah. Nggak begitu. Makanya akhirnya jadinya kita begini-begini aja nih. Benar nggak, Bu? Makanya penting sekali, ideal itu penting. Nah ini Najmuddin Ayyub, Bu. Ingat-ingat ya, namanya Najmuddin Ayyub. Ini cari laki-laki yang begini, susah. Cari perempuan yang begini, apalagi. Jangan kalau nggak percaya, cek aja kampus-kampus kita. Coba cek. Anak-anak perempuan tuh sekarang kalau pakai jilbab, nggak ditempel gini, kebuka sedikit di sini. Nah, betul nggak? Betul apa enggak? Ya kalau pakai jilbab pendek segini ya enggak? Ya udah begitu deh, jenengan terjemahin sendiri aja. Bukannya enggak boleh. Tapi kalau seumpama itu calon menantu jenengan, maka jenengan berat itu untuk merubah dan mengarahkannya. Berat. Nah kalau itu putri jenengan, kira-kira jodoh yang seperti apa yang akan mengetuk rumah jenengan? Lebih berat lagi. Kalau nanti dapat menantu yang nggak sholat seumpama, berat, Bu. Saya itu datang dan itu terjadi. Datang itu, Bu, keluarga, dibilang tet apa, tet ya doain tet, bacain apa kek, amalan apa saya bilang. Ini putri saya ini di pondok tet, udah hafal Quran bagus, ini dapat jodoh Ustaz, ya Allah Ustaz, nggak sholat. Lah saya bilang kok bisa jadi jodoh? Ya piye toh saya bilang. Standarnya gimana saya bilang?
Apa mau ngulangin kisah tentang Fir'aun dengan istrinya? Saya bilang kita ini, Pak. Benar enggak, Bu? Dan itu banyak terjadi enggak? Banyak enggak? Perempuannya sholat, suaminya sholatnya Senin Kamis. Setahun 2 kali doang. Atau pas maghrib doang. Suaminya sholat, istrinya kagak sholat. Kalau ditanya kenapa Bu gak sholat? Halangan. Ya terhalang untuk bisa sholat. Loh iya no, ini sekarang Bu yang dirasakan generasi muda saat ini. Pasangan-pasangan muda ini, mohon maaf sekali saya sampaikan, banyak sekali yang gak peduli dengan sholatnya. Nah ini penting toh. Artinya ngaji ini mestinya bukan kita yang ngaji saat ini, Bu. Kalau jenengan sudah khotam, insya Allah tinggal gerak-gerak kaki ya, berusaha sedikit, sungguh-sungguh masuk surga lah. Nah kalau mereka, nah iya dah, itu mereka anak muda itu Bu, justru saat ini mereka lagi perlu Allah, agar mereka tidak mengharap dari makhluknya. Kalau mereka susah, jangan sampai berteriak menyebut nama, jangan sampai. Kalau mereka butuh berkeluh kesah, kesulitan, gak usah dia bercerita di Facebook, media sosial, di status. Ya enggak? Gak usah. Jadilah manusia yang rahasia saja, Bu. Yang cukup Allah yang mengetahui kegundahan keluh kesah jenengan. Kalau jenengan perlu bercerita, cerita malam hari pada Allah. Cerita itu waktu sholat. Ini ajarkan, Bu, ke putra-putri kita. Karena berat. Apalagi kalau nanti putra-putri jenengan merantau ikut suaminya, atau karena pekerjaan jauh. Adik saya ini, Bu, udah 1 tahun baru berangkat aja. Kemana? Ke Abu Dhabi. Beserta keluarganya, dia insinyur, teknisi helikopter dengan pesawat. Jadi dia bisa bongkar itu helikopter Airbus. Di Indonesia ini ada 4 orang aja, termasuk dia salah satunya. Udah berangkat. Dia tanya, apa bang pesennya? Pesen saya 1 aja, saya bilang. Perbaiki sholat kamu, itu doang, saya bilang. Kenapa mesti sholat? Biar kamu jangan pernah menundukkan kepalamu di hadapan makhluk Allah. Itu penting sholat. Kalau kamu perlu ruku, tundukkan kepalamu hanya kepada yang menciptakan kamu. Kalau kamu perlu sesuatu, jangan pernah kamu tengadahkan lidah dan juga tanganmu di hadapan manusia. Cukup kamu letakkan kepala kamu, minta ke Allah, biar Allah kirimkan orang-orang baik dan orang-orang soleh datang menyelesaikan urusanmu. Itu tauhid, saya bilang. Dan yang kedua saya bilang, kenapa kamu perlu memperbaiki sholat? Agar rizki sebesar apapun yang kamu dapat tidak akan pernah membuat kamu lupa pada Allah dan juga Rasulnya. Karena kita itu gitu, kadang-kadang kalau rizki sudah banyak, kadang-kadang kita ini mau ngatur urusan akhirat. Dunia boleh kita atur, Bu. Jenengan dengan uang bisa tuh menyelesaikan banyak masalah. Anak kuliah nggak lancar, pakai uang beres. Pekerjaan nggak ini, pakai uang beres. Tapi khusus untuk akhirat nggak bisa. Ya enggak? Kalau ia bisa itu dunia, Bu, maka mestinya orang-orang kaya yang meninggal itu dia bawa bekal uang banyak cash. Dikasih kiri sih. Begitu datang malaikat, Pak malaikat jangan gitulah, ayolah. Mana itu nomornya? Biar kita transfer begitu. Nggak bisa. Benar enggak? Kalau memang itu urusan dunia kita, apa yang kita cari yang membuat kita lupa untuk ngaji ini, mampu memperbaiki kehidupan kita di akhirat kelak dan mengantarkan kita ke surganya Allah, maka perbanyaklah urusan dunia Anda dan lepaslah ia untuk kembali kelak ketika Anda berada di alam kubur. Jenengan nih kalau saat ini punya cincin, punya kalung nih. Kalau mau nanti kembali kepada jenengan, lepasinlah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kami ini sungguh sangat mencintai kematian? Dan bagaimana caranya agar diri kami ini berubah dan kembali mencintai akhirat? Jawaban Rasulullah SAW sederhana. Kalau ia punya harta, maka hartanya letakkan di jalanku. Kalau dia punya harta, Bu, letakkan aja di jalan Allah. Kalau Anda gundah gulana dan galau, itu menunjukkan Anda tidak menginginkan harta ini kelak menjadi bekal buat kita. Itu sederhananya, Bu. Makanya kita tuh sedekah selalu yang paling sedikit dalam hidup kita. Betul? Kalau jenengan mau sedekah, mau berinfak, selalu apa Ustadz?
kamus syiarnya. La yukallifullahu nafsan illa husaha. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Ketika berinfak 10.000, berinfak 20.000, berinfak 100.000, berinfak 1 juta, itu di dalilnya. Tapi kalau mau jalan-jalan, tahu jenengan kalau mau jalan-jalan? Tahu mau jalan-jalan? Kalau mau liburan ke Bali, ke Lombok, apa jawabannya? La yukallifullahu nafsan. Enggak. Itu orang kalau jalan-jalan, Bu, tuh, orang kalau jalan-jalan mudik, bukan nggak boleh, boleh aja. Coba hitung berapa harta yang dia habiskan untuk sekedar mencukupi cuma 1 minggu, 2 minggu jalan-jalannya. Habis itu harta. Tapi kalau berinfak, Allahu Akbar. Itu pentingnya ngaji. Ngaji itu sebagai pengingat, walaupun kita tidak suka. Ya enggak? Makanya tut'imut ta'am. Kenapa Rasul bilang Islam yang paling baik itu mereka yang ketika bangun berniat membagi makanannya. Jenengan kan setiap hari masak kan? Nah, selama masak itu jenengan sisihkan tuh 1 Tupperware atau 1 piring, dibungkus rapi, kasih ke orang. Itulah dia Islam afdal. Kok begitu Ustaz? Biar jenengan peduli. Hari ini, 1 minggu, 1 bulan, jenengan Allah kasih rezeki untuk kasih makan orang yang jenengan gak kenal, atau jenengan kenal, cuman 1 piring doang. Maka bulan kedua yakin deh, Allah akan kasih jenengan rezeki yang lapang. Jenengan bisa itu menyantuni 1 keluarga di kota Gaza. Saya kenal banyak, Bu, kaum muslimin yang hartanya gak terlalu banyak. Orangnya biasa aja, nggak juga dikenal orang, tapi saya tahu benar, setiap bulannya dia kirimkan hartanya untuk menyantuni keluarga-keluarga muslim yang ada di kota Gaza. Setiap hari, Bu. Setiap hari. Itu nggak akan bisa terjadi kalau nggak dimulai dari yang kecil. Maka ya ayyul Islamu afdal. Islam yang gimana yang baik itu? Islam yang baik itu ketika Anda ingin memberikan kebahagiaan, membagi kebahagiaan kepada orang yang Anda kenal ataupun tidak kenal. Itu tuh poinnya. Maka yang kedua apa? Wa taqra'us salam. Dan yang kedua apa? Mengucapkan salam ala man arrafta, kepada yang kamu kenal, au lam ta'rif, au man lam ta'rif, atau kepada orang yang tidak kamu kenal. Nah, ini mengingatkan, Bu. Kadang-kadang kita ini kalau sudah ada di suatu kelompok lain itu kita nggak peduli. Bener nggak? Beda pengajian, beda seragam, Ustaz. Jenengan ada seragamnya nggak? Hah? Ada. Kadang-kadang kan seragam tuh beda-beda. Pengajian ini biru-biru, pengajian sana ungu, pengajian ini putih-putih. Nah, banyak banget seragamnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat-ingat tuh hadis Rasulullah SAW. Yang pertama riwayat Imam Bukhari, yang kedua ini hadis Tirmizi. Man syaghalahul Quran wa dzikri. Coba lihat nih, Najmuddin Ayyub ketika ditanya pamannya Asaduddin Sirhu tentang pilihan wanita yang akan dia nikahi. Kemudian apa, Bu? Dapat nih wanita ini. Kenapa, Ustaz? Tidak disebutkan ini nama wanitanya. Ini nggak disebutin, Bu, nama perempuannya. Kenapa? Karena wanita itu kalau beramal selalu dalam kondisi rahasia. Jadi yang mengantarkan suami plus anak-anaknya ke surga itu ternyata wanitanya yang nggak dikenal oleh manusia. Jadi kenapa sekarang banyak wanita-wanita pingin dikenal? Makanya bikin status. Bener, saya itu kadang-kadang sedih banget. Jamaah gitu kan, jamaah pengajian ini, gathering, jalan-jalan. Mesti banget gitu loh, dibikin video yang gini-gini. Kenapa? Kenapa? Kalau Anda memang mau begitu, kayak anak-anak begitu tuh, nggak apa-apa untuk Anda dengan jamaah, tapi orang nggak usah dikasih tahu gitu. Anda nggak merasa tuh gerakan Anda, perbuatan Anda ini bikin mata ini nggak enak lihatnya. Jangan jenengan bilang, berarti Ustaz sering lihat status saya dong. Wah, enggak lah. Orang itu bilang ke saya, lapor pusing saya. Tolong Ustaz ya pesen Tat ya. Kadang-kadang gitu tuh alasannya pingin jalan-jalan Ustaz ke tempat ini tempat itu. Wah, pemanasan gue gerak ketawa-ketawa. Itu tuh aurat ketawa jenengan itu. Tadi kan kita nggak paham tuh, Bu. Mengingatkan begini berat, Bu, tapi harus disampaikan.
Kenapa Ustadz? Karena coba lihat Bu, dari Najmuddin Ayyub ini maka lahirlah seorang laki-laki yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dengan catat itu. Jadi nama bapaknya Najmuddin Ayyub, nama ibunya gak disebut. Itu menunjukkan Bu, wanita itu bisa merubah kondisi negara dan juga masyarakat. Bahkan wanita lah yang bisa melahirkan pemuda yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa walaupun mereka nggak dikenal. Benar nggak? Jenengan tahu Ustadz, makamnya Khalid bin Walid di Syria, makamnya Abu Darda di Syria. Tapi kalau dicek makam istri Khalid bin Walid nggak ada yang tahu. Tapi kira-kira siapa tuh yang mendampingi Abu Darda, yang mendampingi Khalid, yang mendampingi para sahabat berjuang? Istri-istri yang mulia, yang rela tinggal di rumah yang tidak nyaman, berpindah-pindah sesuai dengan tugas dakwanya. Gimana Mu'adz bin Jabal? Artinya yang menjaga masyarakat ini Bu, yang memperbaiki masyarakat ini adalah jenengan. Makanya kalau jenengan sudah ngaji nggak apa-apa. Kalau pas pengajian tidur boten nopo-nopo. Ada yang tidur di sini? Yang ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa ya. Jenengan coba pikirin nih Bu ya. Ini kita di dunia mau pengajian. Coba lihat nih, AC dihidupin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintu ditutup. Pengap nggak? Kebayang nggak? Nanti suatu saat kita di tempat 2x1 nggak pakai AC sendirian, ditimbun lagi. Iya, apa yang kita lakukan ini untuk bekal di dalam sana. Apa yang hari ini jenengan lakukan, meninggalkan waktu kualitas dengan keluarga. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk bekal di saat jenengan sendirian. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan juga Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat disebutkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, itu bumi berkata, kenapa manusia ini lupa? Kenapa manusia ini lupa? Apakah dia berpikir akan terus berjalan di atasku? Itu bumi bilang Bu. Hadis Rasulullah SAW. Apakah Anda manusia? Apakah Anda diciptakan hanya sekedar berjalan di atasku? Kemudian membangun bangunan, membangun istana, membangun rumah, hanya bekerja. Habis itu kamu nggak kembali kepadaku. Itu bumi bilang Bu. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bumi berkata, wahai manusia, hati-hati. Hari ini engkau berjalan, berlari, tertawa, bergembira, bahagia, menikmati dunia di atasku. Tapi ingat, akan datang masa engkau akan kembali berada di dalam diriku. Itu hadis. Apakah mereka lupa itu manusia yang sedang berjalan, bersendagurau, bermain-main, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya? Apakah kalian lupa? Apa yang dilupakan? Kalau kamu akan kembali kepadaku. Aku ini rumah kesendirian, kata bumi. Ini hadis. Itu bumi berteriak berkata kepada manusia. Aku ini rumah kesendirian. Kelak engkau akan kembali masuk ke perutku sendirian. Aku ini rumah yang sempit. Kalau Anda sudah masuk, tidak akan ada orang yang datang mengeluarkan Anda untuk menempatkan Anda di tempat yang lapang. Nggak ada. Dan aku ini rumah di mana engkau akan mengetahui apa yang akan aku lakukan pada dirimu. Itu bumi, ini hadis. Diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Imam Tirmizi dan juga Nasai. Kalau buat orang mukmin yang baik, yang mengerti tugasnya sebagai khalifah di atas muka bumi, maka bumi berkata, marhaban wa ahlan bika. Begitu kita kembali kepada bumi, bumi bilang, selamat datang, alhamdulillah, mari kembali kepadaku. Begitu kita dimasukkan, maka bumi akan mengatakan, aku akan memberikan engkau pandangan sejauh mata memandang. Ridho dia Bu. Karena ketika berjalan, mengambil nikmat dunia, kulineran, makan, boleh. Jenengan mau makan mie ayam, boleh. Makan ayam geprek, boten nopo-nopo. Beli tengklengnya, monggo. Boleh. Jenengan punya cita-cita, punya keinginan, jalan-jalan, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, kita hidup rame, nanti kalau kita kembali kepada bumi sendirian. Itu mereka yang datang bawain minuman, yang datang bawain makanan, yang datang ngisi BBM jenengan, nggak akan muncul kelak.
Betul. Mau kembali nggak? Mau nggak? Waduh, nggak ada yang mau. Ditanya mau kembali, nggak ada yang mau ini. Pada garuk-garuk, aduh Ustaz, yang lain dulu aja Ustaz lah. Memang kita nggak mau masuk surga memangnya. Nah iya, toh, itu bumi. Bumi menyebutkan. Kata bumi, jangan lupa, kalau kamu kembali, kamu sendirian. Ini sempit, nggak ada yang mau mendampingi, menemani Anda. Tidak ada alat komunikasi. Nggak ada alat yang bisa membuat Anda nyaman. Nggak ada. Benar nggak, Bu? Makanya disebutkan dalam surat Al-Muluk, ayyukum ahsanu amala. Kalau beramal jangan disebut, kalau beramal jangan diingat. Jenengan itu kalau beramal, melakukan sesuatu jangan pernah diingat, jangan pernah disebut. Ada orang ngutang, lupain aja. Gimana ya Ustaz? Loh iya Bu, bener. Saya dulu gitu. Saya ketemu guru saya. Syekh, saya bilang, saya kan mau balik nih ke Indonesia. Apa tips biar bahagia? Satu aja kata dia. Kalau orang minjem, ngutang, minta sesuatu dengan kamu, jangan pernah dicatat dan diingat. Kenapa? Kalau nggak bikin kamu pusing nanti. Benar. Dan berapa, coba lihat, berapa persaudaraan terpaksa putus gara-gara itu. Jadi sekarang udah saya bilang, kalau ada orang mau minjem dengan saya, udah deh saya bilang gini aja nih, ini saya titip ke kamu, saya bilang. Kalau kamu ingat, balikin. Kalau kamu nggak ingat, ya sudah. Berarti untuk saya, bukan, saya bilang nggak untuk kamu. Berarti harus diingat, kamu yang mencatat, bukan saya yang mencatat. Sebab kalau saya mencatat, saya bilang, kalau saya catat, ketemu lihat muka kamu, ingat nominal saya. Jadi gimana? Ya udah saya bilang, kamu ingat aja, saya bilang. Biar saya itu nyaman. Kalau mau datang jalan ke Tawangmangu, saya nggak perlu ingat nama kamu yang tinggal di Tawangmangu, saya bilang. Kan gak enak tuh Bu. Jenengan pasti ingat kan yang minjem dengan jenengan rumahnya di mana? Ngajinya di mana tahu? Dan kalau ketemu dia males pasti. Ya dah, itu dia Bu. Jadi hidup di dunia ini, makanya itu doanya yang diajarkan. Ini hadis yang ketiga. Ya, hari ini kita bahas beberapa hadis. Hadis yang ketiga itu doa Rasulullah SAW. Allahumma ja'al dunyana fi aidina, wala taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini hanya di tangan, jangan di hati. Kalau di tangan gampang jenengan lepas, tapi kalau di hati berat. Jenengan pernah punya pakaian yang jenengan suka? Warnanya nyaman. Pokoknya kalau jenengan pakai jubah itu kayak jenengan paling tercantik di dunia deh. Ada kan Bu? Betul, ada jilbab itu yang jenengan suka tuh ya. Kalau jenengan udah pakai jilbab itu, ya Allah, bener itu. Bidadari di langit jatuh di depan jenengan. Nah itu tuh kalau pas jubah atau jilbabnya hilang, jenengan laundry seumpama biar dirapin, atau pas dijemur robek atau itu. Sedih enggak? Nah itu dia. Sedih kenapa Pak Ustadz? Karena letaknya di hati. Tapi kalau letaknya di tangan, pas dia jatuh, dia hilang, apa jawab jenengan? Ya udah, berarti takdir Allah tuh barang dengan saya sampai di sini doang. Berarti Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu simple. Itu sederhana dan simple, Bu. Benar? Ini contoh-contoh. Saya kasih contoh. Ada orang datang ke saya, Ustaz, kita 4 bersaudara. Kita punya tanah Ustaz 3.500 meter di jalan protokol ini semua. Ini orang tua kita udah meninggal Ustaz, tapi rumah saya ini ditempatin dengan saudara saya. Apa yang harus kita lakukan? Jual loh. Jual saya bilang, atau plus bagi warisannya. Tapi ini rumah kenangan. Tapi ini rumah sejarah Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita hidup ini saya bilang nggak usah banyak yang dikenang. Banyakin amal aja saya bilang. Iya toh saya bilang. Nah ini saya bilang kalau rumah ini nggak segera kita bagi, itu kedua orang tua jenengan ketahan. Kenapa ketahan? Karena hartanya belum selesai sampai ke pewarisnya. Jenengan tahu saya bilang itu kenapa perlu sekali ketika hidup punya anak yang dididik dan mengerti dengan agama. Kalau pas nanti kita nggak ada, segera dibagi waris. Tapi kecil Ustadz, karena kecil lah dibagi. Kalau nggak ada ya beda, kalau nggak ada kan yang mau dibagi. Ngapain?
Tapi itu penting, coba jenengan cek. Banyak orang ngaji Bu di Solo ini. Coba cek, sampai sekarang itu orang tuanya nggak ada, warisan pun belum dibagi. Untuk apa? Saya sampaikan, no Ustaz, kenapa begitu? Saya bilang, kamu nggak tahu kan, saya bilang, kita ini bakal meninggal. Jangan pernah sisakan konflik. Jangan sampai keponakan kamu ribut dengan kamu. Cuman gara-gara harta yang bukan kamu yang nyari. Banyak nggak yang terjadi begitu sekarang? Ya Allah Bu, saya itu sedih Bu. Ini keponakan menghardik, ngomong kotor, berbantah. Cuman gara-gara ini paman ini ngotot nggak mau bagi waris nih. Saya bilang warisan ini bukan urusan kamu mampu nggak mampu, suka atau nggak suka. Kalau kamu memang nggak mau dibagi, hibain, wakafin, selesai. Benar nggak? Itu tuh kadang-kadang orang nggak simpel Bu. Ini Bu, orang dari Jakarta, Kalimantan, setiap hari itu ngirim pertanyaan masalah waris ke kepala saya ini, pusing. Pusing loh Bu, kan ngitungin itu kan capek toh tentang warisan ini. Saya sampaikan, kalau sudah saya hitungin, saya bagi begini, kamu segera bagi, saya bilang. Tapi Ustadz, ini ada yang nggak mau, ya sudah, yang nggak mau itu suruh bayarin jatah nih yang lain. Ustadz, alhamdulillah kita nggak ada yang mau dibagi, ya udah diwakafin. Jenengan anak nggak mau dibagi, nanti ini cucu keponakan, kan ekonominya berbeda, saya bilang. Hati-hati, jangan sisakan masalah yang nggak kelar dalam hidup kita ini akan jadi ribut sepanjang masa. Tuh kita ngomong begini Bu, banyak yang nggak suka. Nah iya no Bu, warisan ini bikin ribet. Boleh kita nggak punya apa-apa Bu, boleh kita ini nggak bisa banyak nikmat, tapi jangan sampai kita duduk berdiri di harta yang bukan milik kita. Itu penting poinnya. Ya, saya bapak nih kemarin sebelum meninggal manggil saya 3 bulan sebelum meninggal. Irham, ini ada tanah bapak nih di provinsi ini, luasnya segini. Dia bilang tolong urus ya, nanti dibagi. Mau? Saya teleponin semua saudara, saya bilang nih bapak telepon saya, suruh ngurus tanah dia di sini, suruh kita urus. Saya bilang saya nggak mau. Kalau kamu mau, saya bilang kita lepasin aja, suruh bapak ini jadi bekal dia, bagi, hibain, kasih ke orang. Udah, selesai Bu. Beres. Ada 4 hektar, 6 hektar. Kata bapak kamu nggak kepingin. Saya bilang kalau kepingin lah. Dapat harta yang saya nggak perlu kerja. Tapi saya bilang itu bekal bapak. Bapak itu gara-gara kerja nggak bisa ngaji. Gara-gara kerja sholatnya ndak khusyuk. Ibu tuh sampai sakit mikirin nungguin bapak, saya bilang. Tiba-tiba saya rakus sekali. Saya ini hidup Pak, saya bilang. Udah cukup jenengan sekolahin, maka Allah akan menuliskan rezeki buat diri saya bilang. Susah enggak apa-apa, saya bilang. Tapi saya jangan sampai berdiri di harta yang bukan milik saya. Itu penting Bu. Jadi ngaji itu, jenengan melepas sesuatu yang bukan hak jenengan, itu bikin aman dan tenang. Betul. Saudara saya telepon, Bang, saya ini punya anak 2. Punya anak 2 perempuan. Maka apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak ada, kalau kamu nggak ada, saya bilang, hati-hati, saya bilang. Saya ini akan menjadi masuk dalam warisan kamu. Iya Bu. Benar nggak? Kamu yang kerja, istri kamu yang lelah, anak kamu 2 ini perempuan, tiba-tiba muncul saya. Kamu meninggal, muncul saya. Jadi gimana? Mau nggak, saya bilang? Kamu hibain kah ke istri kamu? Kamu kasih? Ini benar, saya bilang. Saya nggak nakut-nakutin, saya kasih tahu ke kamu. Itu menunjukkan bahwa harta milik kita itu apa yang kita pegang, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita infakkan. Sisanya milik ahli waris. Jenengan mau atau gak mau, itulah kenyataannya. Bu, itu kenyataannya. Makanya penting ilmu waris itu. Ngerti kita bahwa ternyata lelahnya kita ini cari uang milik orang lain. Milik jenengan itu apa yang jenengan letakkan di jalan Allah. Benar enggak? Ini kursi yang saya duduki, meja yang saya pegang ini, termasuk ini kitab Bu, bahkan nanti akan jadi waris. Orang tua saya meninggal, kata saudara saya, ini perpustakaan bapak gimana? Saya bilang kamu gak ada yang mau kan?
Kalau nggak ada yang mau, saya ambil semua bukunya. Bayangin deh. Tapi saya bedakan, saya stempel semua. Ini wakaf dari Bapak, saya stempel semua, biar terpisah dari buku saya. Buku saya nggak banyak, Bu, 1 ton aja. Nggak banyak. Nggak banyak. Iya, nggak banyak, Bu. Itu saya mau kasih tahu, Bu. Jadi apa yang saat ini jadi bekal kita, apa yang saat ini kita nikmati, itulah yang kita berikan di jalan Allah. Sisanya nggak akan kembali itu ke kita. Makanya sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ingat-ingat ya, man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Ngaji itu penting, biar jenengan jangan disibukkan dengan sesuatu yang nggak penting dan nggak perlu. Saya ulangi sekali lagi, man syaghalahul Qur'an. Kenapa Ustadz mesti sibuk hanya dengan urusan kita? Ini nih janji Allah. Maka mereka yang disibukkan untuk berkhidmat melayani agama Allah dan juga berzikir mengingat Allah, Allah akan berikan kenikmatan dunia yang diminta oleh mereka-mereka yang punya dunia, tapi nggak akan Allah kasih ke mereka, Allah kasih ke jenengan. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan berikan kepada mereka sesuatu nikmat dari dunia yang diharap-harap orang-orang lain, tapi aku haramkan bagi mereka. Itu janji Allah. Jenengan itu tadi saya sampaikan, umur orang yang seumur jenengan banyak, punya harta seperti jenengan turah, punya kenikmatan yang lebih dari jenengan juga turah, tapi nggak Allah kasih izin bisa ngaji. Coba lihat, harusnya Bu, orang-orang yang punya harta benda itu, seharusnya nggak ada itu kesibukan yang bisa menghalangi mereka untuk ngaji, benar nggak? Tapi kenapa nggak bisa datang ke pengajian? Coba jenengan cek aja, benar nggak? Jangan dipikir loh Bu, orang yang ngaji itu nggak punya kerjaan, kata siapa? Saya ulangi sekali lagi Bu, orang berpikir kan, kalau dia nanti sudah banyak uangnya, udah kaya, udah kerja mapan, bisa ngaji, kata siapa? Jenengan coba cek, itu mereka yang sudah mapan, rumahnya bagus, yang dia lakukan bukan ke pengajian, tapi bikin pagar tinggi. Betul enggak? Betul enggak? Semakin tinggi pagar, semakin tinggi itu mahal rumah. Itu nunjukkan, ya udah nggak mau kebagi orang lain. Itu kalau dia enaknya Bu, kalau begitu meninggal, suruh aja pagar yang nganter dia. Saya kalau dengan orang-orang yang begitu tuh saya sampaikan, saya bilang pedas kita ngomong. Kita pedas ngomong nggak apa-apa Bu. Nggak disukai orang di dunia ini paling cuma sebentar. Jenengan nggak suka saya, paling cuma sebentar. Jenengan ini nggak suka nih, Ustadz itu lagi diundang. Bahkan menopo. Jenengan nggak suka lihat muka saya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, nggak suka jenengan itu di dunia, paling berapa tahun sih? Benar nggak? Apa masalahnya? Karena hidup ini bukan untuk mendapatkan kesenangan, kesukaan orang lain, bukan itu. Maka kalau mau disukai, disukai Allah dan Rasulnya. Maka manusia terpilih yang akan datang bergabung, duduk bersama kita. Jadi hidup itu sederhana, simpel Bu. Ya, kalau ditanya Ustadz banyak teman, enggak. Teman Ustadz cuma berapa? 3. Sisanya mau. Kenapa? Saya nggak mau disibukkan Bu dengan sesuatu yang nggak kasih manfaat. Pekerjaan kita nih banyak Bu. Ini tadi ngobrol sebelum kajian saya dengan ibu tadi yang baik. Ustadz apa kegiatan hari ini? Saya bilang kita lagi bangun masjid. Kita lagi bangun masjid, saya bilang. Pas betul di sebelah saya itu Bu, ternyata dari pihak agama lain juga lagi beli tanah sama. Saya bilang cucok. Itu kan tadi artinya kita nih kalau memberikan jiwa raga hidup kita untuk dakwah, maka Allah akan kasih tuh pertemukan orang dengan orang-orang baik. Ya Bu, datang ke Tingkir ada orang baik. Itu tuh orang awam biasa, ibu-ibu orang awam. Saya bilang gimana sejarahnya ibu-ibu, Bu kok bisa wakaf gini? Dia bilang, saya ini memang udah lama Ustadz wakaf ini. Saya pinginnya sebelum saya wafat ini ada amal Ustadz yang ngalir. Kalau dibagi semua ke anak-anak kadang nggak merasa cukup. Benar enggak? Nanti anak bilang saya nggak adil, daripada ribut begitu, sebagian saya taruh aja di jalan Allah. Ya, sekali lagi ya Bu, hidup ini cuma sebentar. Ya, kalau jenengan mau suka dengan sesuatu, paling cuma sebentar. Suka dengan makanan, berapa tahun sih? Kalau gigi kita udah habis, kita bisa. Tengkleng, keras-keras gitu, nggak bisa dimakan. Suka durian?
Jenengan suka durian? Kalau udah di atas 40 makan durian gemeter. Oh, bahaya nih. Betul. Ya iya toh. Benar nggak? Jenengan suka nggak itu? Apa namanya, singkong rebus suka? Jagung rebus suka? Kacang rebus suka? Iya toh. Kenapa? Karena umur. Bukan karena suka. Karena umur. Dulu waktu muda es krim. Apalagi yang disuka. Pokoknya masuk semua Ustaz. Begitu udah atas 40 ini mau makan, ngilu, udah mikir tuh ya. Habis makan pegel kaki tuh, hati-hati. Jangan lupa. Tuh udah ngimbutin tuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi, kenapa saya bikin santai pengajian ini? Hadis Rasulullah SAW menyebutkan penutup ini. Jadi hari ini kita baca lebih dari 3 hadis. Penutup hadis yang insya Allah sebagai kabar gembira buat kita. Diriwayatkan dari Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, di hari Jumat ini semua amal jenengan akan ditampakkan, dipertontonkan kepada orang-orang dekat jenengan yang sudah tidak ada. Kedua orang tua jenengan, putra putri, atau suami, atau orang dekat jenengan hari ini, plus kepada para nabi hari Jumat ini. Kebayang nggak nih kalau pas dipertontonkan pada jamaah, pada orang-orang yang udah nggak ada, orang dekat jenengan? Seneng bu, lagi ngaji, seneng nggak? Dikasih kabar mereka, wahai fulan, ini yang dilakukan anak orang dekat kamu. Kalau kita nggak lagi ngaji atau nggak lagi dapat petunjuk, maka mereka berkata, ya Rabb, berikanlah petunjuk kepada mereka seperti ketika engkau memberikan petunjuk kepada kami. Atau doanya apa? Ya Rabb, berikanlah petunjuk kepada mereka karena kami terhalang dari petunjuk dirimu, ya Rabb. Itu. Maka hari Jumat ini jenengan banyak-banyak beramal kebaikan. Di hari Jumat ini Sayyidul Ayyam. Kenapa? Karena yang kita lakukan hari ini, saat ini, detik ini, lagi dilihat dengan orang-orang dekat kita yang sudah tidak ada. Dan mereka yang di sana itu berharap mereka bisa hidup kembali beramal seperti jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin, ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal nasir. Salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya zal jalali wal ikram, ij'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ya arhamar rahimin, ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ذا الجلال والإكرام انصر إخواننا المؤمنين المسلمين في غزة وفي السودان وفي كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم كن معهم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Ibu-ibu, terakhir saya minta maaf kalau cara penyampaian saya atau pemilihan kata yang kurang tepat sehingga tak nyaman di hati jenengan. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.